Kepada yang terhormat Ibu Kombes Rina Sari Ginting selaku Humas Polda Sumut dan Bapak AKBP MP Nenggolan selaku Kepala Supenmas Polda Sumatera Utara. Di sini saya menanggapi kembali berita yang beredar baik di surat kabar daerah, surat kabar online dan media sosial lainnya mengenai tanggapan dari Polda Sumut atas surat terbuka saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang sempat saya viralkan di media sosial. Sebelumnya, saya meminta maaf karena tidak bisa menemui Bapak dan Ibu secara langsung ke Polda Sumut. Berhubung hampir 2 tahun ini, saya sudah merantau dan berdomisili di kota Pontianak dan sudah menikah di sini. Dikarenakan keterbatasan dana, saya belum bisa untuk kembali pulang ke Medan. Di sini saya mempertanyakan apa dasar dari tim penguji kesehatan Polri yang menyatakan saya status 4. Karena perlu Bapak dan Ibu ketahui, sesuai dengan surat dokter Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara yang dulu saya lampirkan ke Polda Sumatera Utara sebelum saya dinyatakan berhenti dengan hormat, dari hasil pengujian tes kejiwaan atau MMPI, saya dinyatakan masih bisa berdinas namun di tempat tanggung jawab yang tidak berat dan perlu penanganan profesional yang berkompeten. Dari surat keterangan tersebut, bukankah saya masih dalam status 3P dan berhak mendapat cuti sakit untuk berobat sesuai dengan Cap _1005 _12 Romawi _2004 tanggal 30 Desember 2004. Tetapi mengapa saya tidak mendapatkan hak cuti sakit untuk berobat? Perlu Bapak dan Ibu ketahui, mengapa saya sampai dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara. Pada tahun 2012 lalu, saya bersama almarhum Bapak saya berangkat dari Pematang Siantar dengan surat pengantar dari Kesatuan untuk dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. Sesampainya kami di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, kami bertemu dengan personil Rumah Sakit Bayangkara Sumut yang menyatakan bahwa pada saat itu ruangan sudah penuh. Namun kami tetap memohon agar dapat dirawat walaupun di emper sekalipun. Karena saya memiliki kartu ASKES, hal itu tidak disetujui dan kemudian personil rumah tersebut mengarahkan kepada kami agar ke Rumah Sakit Semalingkar dengan biaya Rp600.000 per 10 hari. Tadinya kami tidak tahu itu rumah sakit apa. Dan sesampainya kami di sana, ternyata rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara. Kami terkejut, namun karena almarhum Bapak saya kasihan dengan saya pun mengiyakan untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut. Dan saya pun kasihan melihat kondisi Bapak yang sudah lelah dan tak tahu lagi mau kemana. Setelah saya keluar dari rumah sakit tersebut, saya pun pulang ke Pematang Siantar dan berdinas kembali seperti biasa. Namun telegram dari Polda Sumut turun mengabarkan bahwa saya akan diberhentikan dengan hormat atau PDH. Kemudian saya dan almarhum Bapak saya berangkat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara untuk meminta hasil kesehatan jiwa saya dan melakukan tes kejiwaan atau MMPI. Dan hasil surat tersebut menyatakan bahwa kondisi saya baik dan masih bisa berdinas namun tidak di tempat tanggung jawab yang berat dan perlu penanganan profesional yang berkompeten. Dan kemudian surat tersebut saya lampirkan ke Polda Sumatera Utara melalui kesatuan saya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa almarhum Bapak saya meninggal dunia karena serangan jantung akibat keputusan Polda Sumatera Utara terhadap saya. Dan kematian almarhum Bapak saya itu terjadi di depan mata saya. Saya sangat keberatan dengan hasil keputusan Polda Sumatera Utara yang menyatakan saya di PDH karena status 4. Karena di sini di Pontianak saya juga sudah melakukan kembali tes kejiwaan saya atau MMPI dan hasilnya juga baik. Saya sangat keberatan dengan keputusan Polda Sumatera Utara yang mem-PDH saya. Karena saya selama bertugas tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin. Saya sudah memperjuangkan tugas pokok saya, menyelamatkan dana perusahaan dan pegawai perusahaan di dalam tugas pengawalan. Hal ini pun sudah dimuat dalam BAP di Polsek Mandaluduri Riau. Saya sangat memohon kebijakan dari Polda Sumatera Utara karena saya masih cinta dinas saya dan saya masih ingin mengabdi pada nusa dan bangsa. Tolong saya diaktifkan kembali di Kepolisian Republik Indonesia. Berhubung usia saya masih produktif, masa depan saya juga masih panjang. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak dan Ibu perwakilan Polda Sumatera Utara. Semoga ankum saya dapat diperiksa kembali.
Salam merah putih.